Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu 18 Maret 2023, yang tertulis di dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah dampak pengaruh ibadah kita terhadap kehidupan sehari-hari? Ada orang yang berpendapat bahwa ibadah tidak memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Hubungan dengan Tuhan, kehidupan rohani tidak memiliki hubungan pengaruh terhadap kehidupan jasmani, cara bertindak, cara hidup sehari-hari. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bisa rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin berpuasa, tetapi dia juga rajin menyakiti orang lain, tidak peduli dengan orang lain, atau bahkan menindas, berlaku curang, tidak adil terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena menurutnya ibadah itu hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu tidak memiliki hubungan dengan sesama. Inilah yang menjadi kecaman Tuhan melalui firman Tuhan renungan kita hari ini. Melalui perikop renungan hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan marah terhadap bangsa Yehuda. Karena apa? Karena bangsa itu adalah bangsa yang rajin berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, memuji Tuhan dalam setiap peribadahannya. Mereka melakukan puasa sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap Tuhan. Tetapi ketaatan itu tidak terlihat dalam tindakan, tidak terlihat dalam sikap dan cara hidup sehari-hari terhadap orang-orang di sekitar. Karena mereka tidak peduli, tidak mau menolong, bersikap acuh kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang lemah dan termarginalkan. Mereka tidak mau peduli terhadap kehidupan para janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin di sekitar mereka. Dan bukan hanya itu, mereka bukan hanya tidak peduli, tidak menolong, tidak memperhatikan, justru mereka juga menindas dan berlaku curang kepada orang-orang kecil tersebut. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, maka hendaklah terlihat dalam sikap, cara hidup, bertindak terhadap sesamanya. Karena Yesus juga berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diingatkan di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan menginginkan kita agar setiap ibadah kita, doa kita, hubungan kita yang erat dengan Tuhan terlihat di dalam cara kita, tindakan kita memperhatikan dan memperdulikan sesama. Ibadah kita terlihat dalam setiap perkataan. Ibadah kita terlihat dalam setiap perbuatan. Ibadah kita terlihat dari setiap gerak kehidupan kita terhadap sesama di sekitar. Karena ibadah yang sejati adalah seluruh kehidupan orang percaya. Karena itu, selamat beribadah dalam ibadah seremonial dan juga dalam ibadah aktual. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami yang memampukan kami untuk hidup hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan, agar ibadah kami, pujian kami, puasa kami tidak hanya sebatas di bibir saja, tidak hanya sebatas rutinitas penyembahan saja, tetapi biarlah semuanya itu boleh memperbaharui karakter kami, boleh mengubah tindakan kami, cara kami memperlakukan orang-orang di sekitar kami, agar kami mampu memberikan kepedulian, mampu memberikan perhatian dan keadilan terhadap siapapun orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, agar kami dikuatkan untuk melakukannya. Kami juga berdoa buat sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi, kemanapun kami melangkah dan apapun yang akan kami lakukan, biarlah itu Tuhan semua hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.